Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan mengenai pengertian pendidikan. Anggota kami terdiri dari Ropiani, Sabila Malia Putri, Santri Sri Herlina, Sarah Nur Eskiyah, Rahmadina Zahra, dan Rian Muhammad Sofian. Pertama, pengertian pendidikan. Pendidikan secara umum adalah proses pengajaran suatu pengetahuan, keterampilan, atau kebiasaan dari suatu generasi ke generasi lain di bawah bimbingan seseorang secara langsung atau secara otodidak. Pendidikan adalah proses pembelajaran bagi peserta didik agar dapat mengetahui, mengevaluasi, dan menerapkan setiap ilmu yang didapat dari pembelajaran di kelas atau pengalaman-pengalaman yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi pendidikan secara umum. Fungsi pendidikan diantaranya adalah untuk mengembangkan kemampuan, kemudian membentuk watak ataupun kepribadian dari peserta didik agar dirinya tumbuh menjadi pribadi yang lebih bermartabat. Fungsi pendidikan menurut Han dan David Popeno. Yang pertama, mempersiapkan masyarakat agar dirinya dapat mencari nafkah dengan lebih mandiri. Yang kedua, proses membangun serta mengembangkan minat ataupun bakat dari peserta didik, baik itu untuk kepuasan pribadi ataupun demi kepentingan masyarakat. Yang ketiga, sebagai tindakan pelestarian budaya yang ada di lingkungan masyarakat itu sendiri. Yang keempat, proses penanaman keterampilan yang juga dibutuhkan pada keikutsertaannya dalam kegiatan demokrasi. Yang kelima, sebagai proses transfer atau pemindahan budaya atau adat istiadat dari generasi terdahulu ke generasi selanjutnya. Yang keenam, memilih dan mengajarkan peranan sosial. Yang ketujuh, bentuk integrasi sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Yang kedelapan, lembaga pendidikan juga dapat digunakan untuk mengajarkan bentuk dari corak kepribadian. Sini saya akan menjelaskan tentang jalur pendidikan. Pertama, jalur pendidikan formal adalah pendidikan yang diselenggarakan berjenjang oleh pemerintah mulai dari pendidikan dasar, menengah, sampai perguruan tinggi. Adapun ciri-ciri jalur pendidikan formal ini adalah memiliki kurikulum yang jelas, memberlakukan syarat tertentu bagi peserta didik, materi pembelajaran yang digunakan bersifat akademis, proses pendidikannya cukup lama, tenaga pengajarnya harus mempunyai kualifikasi tertentu, penyelenggaraan pendidikan berasal dari pihak pemerintah maupun pihak swasta, peserta didik mengikuti ujian formal, dan adanya pemberlakuan administrasi yang seragam. Kedua, jalur pendidikan non-formal adalah pendidikan yang diselenggarakan secara swasta, seperti misalnya TPA atau Taman Pendidikan Al-Quran di masjid, bimbel, kursus komputer, dan sebagainya. Ketiga, jalur pendidikan informal, yaitu jalur pendidikan keluarga atau lingkungan yang dibentuk secara mandiri. Jenis-jenis pendidikan ada 7. Yang pertama itu pendidikan umum, misalnya seperti SD, SMP, atau SMA. Yang kedua ada pendidikan kejurusan, misalnya seperti SMK. Yang ketiga ada pendidikan akademik, misalnya seperti universitas atau lembaga yang setara. Yang keempat ada pendidikan profesi, misalnya seperti pendidikan kedokteran atau akuntan. Yang kelima ada pendidikan vokasi, misalnya seperti pendidikan D1, D2, D3, atau D4. Yang keenam ada pendidikan agama, misalnya seperti pendidikan di pesantren. Yang terakhir ada pendidikan khusus, misalnya seperti sekolah luar biasa atau SLB. Selanjutnya ada manfaat dari pendidikan. Yang pertama, mengetahui suatu ilmu. Yang kedua, belajar mengerjakan sesuatu. Yang ketiga, belajar memecahkan masalah. Yang keempat, mengembangkan diri dan lingkungan. Yang kelima, belajar bekerja sama. Yang keenam, menciptakan generasi penerus bangsa yang unggul. Yang ketujuh, mendapatkan gelar untuk karir. Kedelapan, belajar tentang sebab dan akibat. Dan yang kesembilan, membentuk karakter bermartabat dan berbudi pekerti luhur. Itulah pemaparan dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kalimat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.